misalnya ada masjid atau tempat tanda wakaf yang belum ada sertifikat, ya perlu kita bantu untuk pensertifikatan. Kalau yang belum ada nazirnya atau panitia yang melaksanakan, perlu kita bentuk penazirannya. Itu dibentuk oleh BWI semua. Yang ngurusnya adalah BWI. Kalau tanah, ya berkoordinasi dengan KUA sebagai PPAIW, ya PPAIW, dan pengurusan untuk sertifikat tanah wakaf. Yang kita akan urusi lebih fokus lagi di sini adalah wakaf produktif. Wakaf produktif yang akan dilaksanakan oleh BWI ke depan. Kami alhamdulillah kemarin sudah dilantik oleh Bapak Ketua Umum BWI Pusat, ya Bapak Muhammad Nuh, disaksikan oleh Bapak Gubernur. Kemudian yang kedua, langsung ada tokoh agama, tokoh masyarakat Sumsel, dia berwakaf, yaitu berbentuk wakaf uang 100 juta rupiah. Dan alhamdulillah sudah kita terapkan. Kemudian Pak Kamil juga berwakaf. Nah, ini nanti hasil-hasil wakaf ini nanti Bapak-bapak akan kita gunakan untuk ya pemberdayaan tanah wakaf yang tidak produktif menjadi produktif. Di Palembang itu ada tanah wakaf, ya Yayasan Masjid Agung yang terletak di mana Pak Kot? Di Talang Ratu, ya cukup besar tempatnya. Nah, ini akan kita perdayakan untuk menjadi menjadi pengembangan tanah wakaf yang akan dikelola oleh BWI, ya sebagai nasirnya. Makanya itu akan kita bangun, ya gedung geraha wakaf, geraha wakaf atau gedung wakaf yang akan kita gunakan untuk kegiatan ekonomi produktif. Makanya rencana kita nanti habis Lebaran, Bapak-bapak, ya itu akan memulai peletakan batu pertama untuk pembangunan gedung tersebut. Kemudian di sana akan kita bangun, ya klinik, kemudian ada minimarket, ada bank wakaf, ya ada juga tempat-tempat untuk kegiatan umat lain. Karena sumber dananya itu ya bukan hanya bersumber dari umat muslim, tapi juga bersumber dari umat-umat lain. Nah, makanya di atasnya, di bawahnya ruko sekitar 10 pintu itu nanti, ya. Kemudian di atas rencana kita akan dibangun perencanaan pendidikan, dan di lantai 3-nya adalah perkantoran BWI Provinsi Sumatera Selatan. Nah, ini akan kita fokuskan di tahun 2021, Pak, ya 2021. Nah, oleh sebab itulah kedatangan kami di sini, mohon doa, mohon dukungan dari Bapak-bapak sebagai pengurus BWI Kabupaten Kota, ya agar perencanaan itu dapat berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, bagaimana caranya? Caranya kita mengumpulkan wakaf-wakaf yang ada di umat ini, ya. Nah, ini ada surat dari Pak Kamil, ya tentang gerakan wakaf Ramadan. Nanti akan ada surat lagi dari Gubernur tentang wakaf gerakan wakaf Jumat berwakaf. Nah, Jumat berwakaf. Jadi ditujukan kepada kepada Bupati, Wali Kota, Kemenang, kemudian dinas terkait termasuk dinas pendidikan, ya. Nanti setiap Jumat dari RA, MI, MTS, MA, ya RTK, SD, SMP, SMA sederajat, negeri dan swasta dimintakan untuk melaksanakan gerakan wakaf. Wakaf ada keberkahan pada hari Jumat. Nah, begitu juga dengan umat-umat yang lain, Nah, ini setelah hari raya Idul Fitri, insya Allah itu akan kita sampaikan surat tersebut. Dan ini akan menjadi dasar kita untuk mensosialisasikan kepada pemerintah daerah, ya. Nah, kemudian Bapak yang kami hormati, ya untuk itu, ya merealisasikan program ini kami mohon bantuan dari Bapak-bapak. Tadi saya sudah bincang bersama Pak Kemenang, tolong yang surat dari Pak Kamil untuk dapat ditindaklanjuti, ya. Pada bulan Ramadan ini gerakan wakaf ini harus kita sosialisasikan dari khususnya di jajaran Kementerian Agama dulu. Di Kementerian Agama dulu. Nanti kami akan setelah terkumpul, ya Pak Kemenang dengan Ketua BWI-nya diminta untuk ke Palembang untuk menyerahkan hasil wakaf Ramadan itu kepada BWI yang akan disaksikan oleh Bapak Kanwil, ya. Berupa uang, wakaf uang, ya berapapun. Kalau kemarin kami Kabupaten Timur itu sudah terkumpul, ya sudah terkumpul 9 juta, ya. Ya, nah di Timur mudah-mudahan akan lebih daripada itu, ya. Nah, jadi mereka memang BWI-nya
di setiap ruangan pun ada canting-canting itu, ada bagus sih canting wakaf itu kan. Nah, ini berapa saja, bisa sehari 1.000 atau berapa saja, atau memang kalau tidak ada ya tidak apa-apa, minimal dengan doa itu kan. Nah, seperti ini nantinya saya akan lihatkan dulu ya, contohkan kepada bapak tentang kegiatan ya ikrar wakaf yang dilaksanakan oleh BWI Provinsi Sumatera Selatan. Nah, ini sebagai contoh ya. Ini ada tokoh masyarakat ya, tokoh masyarakat Pak Haji Halim ketika beliau melaksanakan wakaf keuangan 100 juta rupiah. Ya, berikan cek Pak, cek kontak. Jadi ucapan terima kasih. Kemudian untuk sertifikat ikrar wakafnya dari bank LKS. Ada sertifikat wakaf. Pak Haji Halim ini Pak ya, beliau punya karyawan 3.200. Setiap bulan karyawannya itu berwakaf 100.000. Itulah makanya Pak Haji Halim hasilnya dikumpulkan dibangunnya masjid. Ada 42 masjid yang dibangun oleh Haji Halim dari 0 sampai 100. Untuk bangun pesantren ya, maju itu dari hasil wakaf semua. Jadi itu Haji Halim. Jadi Haji Halim ini memang yang kita kenal kayu kan, kayu. Jadi ternyata memang karyawannya itu tiap bulan berwakaf, tiap bulan berwakaf 100.000 rupiah yang dikumpulkan oleh Pak Haji Halim, pakai di salurnya untuk bangunan ibadah sosial, bangun masjid, bangun madrasah, bangun pesantren, bantu kegiatan pemerintah malah ya, bangun jalan, sebagainya untuk masyarakat. Nah, ini luar biasa. Jadi nanti tanggal 4 ya, dia akan meresmikan masjid hasil wakaf daripada ini dari karyawan dia yang 2.200 itu di Raja Wali Masjid Al-Falah yang akan diresmikan oleh Pak Gubernur tanggal 4 November. Saya minta untuk mengikuti panitianya. Maka beliau mengatakan kalau sudah selesai administrasinya nanti akan serahkan kepada BWI. Kan saking beliau punya ini jiwa yang luar biasa.
gambaran ya perkembangan perwakapan yang baru. Kami kan baru dilantik berapa ya? Baru sebulan nih. 16. Baru sebulan lah ya, sebulan ya, baru sebulan di provinsi. Nah, jadi artinya bahwa bapak-bapak selaku pengurus BWI yang ada di kabupaten kota ya harus melakukan seperti itu juga. Nanti untuk khusus untuk wakaf bulan Ramadan ini, makasih ya, maksud saya dikumpulkan kalau seandainya di atas juta ya atau 500 sebagainya itu pakai ikrar semua, ikrar seperti orang nikah itu supaya dia puas, yang berwakil itu puas. Nah nanti setelah terkumpul di kabupaten ya baru akan diserahkan ke BWI provinsi. Nah jadi kita fokus ke BWI provinsi dulu ya untuk membangun ekonomi yang saya sebutkan tadi, yang gedung atau geraha wakaf itu. Jadi akan menjadi kebanggaan dari BWI ya, bukan hanya sosial tapi kabupaten kota. 2021 rencana kita seperti itu ya. Nah jadi oleh sebab itulah saya berharap ya kabupaten kota juga kita harus dekati orang-orang yang mampu ya, orang yang kaya bisa mewakafkan. Sekarang ini kan trennya itu wakaf uang itu, wakaf uang, jadi bukan wakaf benda lagi. Nah nanti kalau dari hasil wakaf uang itu akan kita gunakan misalnya di kabupaten Okut ini ya, yang cocoknya ada tanah wakaf yang besar yang produktif. Nah kita bangun buat apa? Apakah perikanan, peternakan atau apa ya? Nah ini merupakan binaan BWI kabupaten. Nah itu ya. Sumbernya dari mana? Bukan hanya sumber dari BWI Kabupaten Oku Timur, tapi bersumber juga dari kabupaten kota lain yang kita kumpulkan jadi satu pintu ya. Nah, kita serahkan ke Timur. Jadi keroyokan kita. Ya, keroyokan. Jadi kalau keroyokan itu saya yakin bersama-sama cepat kita ya bergeraknya. Jadi di Oku Timur ada unggulannya, di Oku Indo ada unggulannya, di Oku Selatan ada unggulannya, di kabupaten kota lain ada unggulannya, ada semua. Di Palembang, di provinsi juga ada unggulan. Nah, jadi kan akan terlihat ya keberadaan perwakafan. Nah nanti dari apa yang kita salurkan itu ya bapak-bapak selaku pengurus BWI ini akan berkembang lagi berpikir ya kami akan membuat apa lagi nanti. Nah itu kan ini silakan, jadi sudah bisa mandiri nantinya. Nah itu akan banyak ada tenaga kerja nanti kan. Nah kita bisa membantu yang lain-lain juga, nah, membantu ibadah sosial lainnya. Dan ini harus diajak umat-umat lain untuk melakukan hal seperti ini. Kita gandeng mereka itu untuk berwakaf ya, untuk berwakaf dan menaungan BWI ini. Gitu. Nah itu saja yang perlu saya sampaikan ya kepada bapak-bapak. Tolong bulan Ramadan ini tolong gerakkan, makasih ya dari jajaran Kementerian Agama ya, kemudian dari madrasahnya kumpulkan sebanyak-banyaknya. Nanti sudah terkumpul ya, ajak ke Palembang, pengurus BWI juga begitu ya, kita ikrarkan, kemudian akan menjadikan contoh untuk kabupaten kota lain. Nah itu. Jadi kemarin kami sudah topu ya, topu Indo, kemudian sini, insya Allah kami ke Oku Selatan, sekaligus begini Bapak Kanwil. Dan setiap kegiatan kita harus berkoordinasi dengan Badan Pertimbangan. Badan Pertimbangan itu kan biasanya kalau kami di situ kan ada Pak Gubernur, ada Pak Kanwil, dan ada tokoh ya. Ya kemarin kan Pak Profesor Kusti yang pernah menjadi ketua BWI ya. Nah kita di sini juga begitu, ada apa namanya. Kalau pengurusnya memang ini Pak Haji ya yang tidak produktif lagi, tidak bisa diajak lagi, usulkan untuk jadi pengurus baru. Nah saya yakin mungkin pengurus yang lama kan ketua itu pertimbangannya masih bupati lama kan. Nah, ini kan berarti kita perlu perubahan untuk bupati yang baru gitu kan. Nah, kita bisa melapor bahwa beliau sebagai badan pertimbangan. Setiap kegiatan itu harus melapor dengan mereka, melapor dengan badan pertimbangan, minta persetujuan kegiatan-kegiatan itu, walaupun hanya sedikit. Ya, 500 rupiah, 500 ribu yang kita keluarkan kita harus diketahui oleh badan pertimbangan. Itu yang kita lakukan. Jadi bukan hanya pengurus ya, tapi juga semuanya terlibat dalam urusan ini. Nah itu kira-kira gambarnya. Terima kasih. Saya mohon supaya ini dapat ditindaklanjuti untuk kebersamaan kita, dan saya yakin potensi ekonomi keumatan ini akan benar-benar terangkat bila kita kerjakan secara bersama-sama. Nah itu. Jadi kalau kita mau mengandalkan semua pemerintah, tidak akan tergali kalau pemerintah kan. Kapan lagi kita nak membantu pemerintah ini, membantu pemerintah dalam rangka pemberdayaan ekonomi keumatan di bidang perwakafan. Ya. Demikian, mungkin ada tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.